Baiklah, sekarang kita akan membahas untuk soal UTS Kalkulus 2 tahun 2020. Nah, di sini saya akan membahas soal nomor 1. Soal nomor 1 ini adalah sebuah daerah dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 1 dan Y sama dengan X plus 1 dengan batas-batasnya ditunjukkan dalam gambar berikut. Jika diketahui rapat massa daerah tersebut konstan sebesar K, tentukan titik pusat massa daerah tersebut. Nah, jadikan soal nomor 1 ini adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 1 dan Y sama dengan X plus 1. Nah, dari gambar, kita tahu bahwa grafik yang melengkung ini adalah grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 1. Dan grafik yang garis lurus ini adalah grafik dari persamaan Y sama dengan X plus 1. Dari soal juga diketahui bahwa rapat massa daerah tersebut konstan sebesar K. Dan yang ditanyakan adalah titik pusat massanya berapa. Jawabnya adalah, jadi kita tahu bahwa titik pusat massa adalah X bar, Y bar. Nah, X bar itu sama dengan MY per M. MY itu sendiri adalah rho dikali integral dari A sampai B fx min gx dikali x dx. Dan M itu sendiri adalah rho dikali integral dari A sampai B fx min gx dx. Nah, di sini bisa kita sederhanakan dengan mencoret rho-nya. Jadi rho-nya dicoret. Jadi persamaannya tinggal integral dari A sampai B fx min gx dikali x dx per integral dari A sampai B fx min gx dx. Nah, jadi persamaan ini adalah persamaan untuk mencari x bar. Sedangkan untuk mencari y bar adalah y bar itu sendiri sama dengan mx per m. Nah, mx itu adalah rho per 2 dikali integral dari A sampai B fx kuadrat min gx kuadrat dx. Dan M itu sendiri adalah rho dikali integral dari A sampai B fx min gx dx. Nah, dari sini bisa kita sederhanain rho-nya, kita coret-coret, jadi ini tinggal 1/2. Jadi 1/2 dikali integral dari A sampai B fx kuadrat min gx kuadrat dx per integral dari A sampai B fx min gx dx. Nah, jadi persamaan ini adalah persamaan untuk mencari y barnya. Nah, dari soal itu, kita bisa misalkan fx itu sama dengan x plus 1 dan gx itu sama dengan x kuadrat min 1. Nah, kenapa bisa fx sama dengan x plus 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 1? Dari soal, ini ada cara cepatnya. Kan, ini adalah grafik dari x plus 1. Sebut saja ini grafik yang atas. Dan grafik x kuadrat min 1 ini adalah grafik yang bawah. Nah, jadi untuk menentukannya adalah grafik yang atas itu fx dikurang grafik yang bawah adalah gx-nya. Jadi seperti itu. Jadi dapat kita tentukan bahwa fx-nya sama dengan x plus 1 dan gx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Ini ya. Nah, pertama-tama kita tuh harus mencari titik A. Titik A yang ini, titik perpotongannya. Caranya adalah mensubstitusi y sama dengan x plus 1 ke y sama dengan x kuadrat min 1.
Jadi X plus 1 sama dengan X kuadrat min 1. Ini dipindah ruasin jadi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Yang ini kita faktorkan, jadi dapat X plus 1 sama X min 2 sama dengan 0. Jadi dari pemfaktoran ini kita dapat X itu sama dengan min 1 atau X sama dengan 2. Nah, ini kita pilih yang 2, karena yang min 1 tidak memenuhi. Jadi X yang sama dengan 2 itu kita substitusi ke persamaan Y-nya. Persamaan Y sama dengan X plus 1. Jadi Y sama dengan 2 plus 1, jadi Y sama dengan 3. Jadi kita dapat titik A itu sama dengan 2,3. Nah, selanjutnya kita tinggal cari X barnya sama Y barnya. Pertama kita cari dulu X bar. Seperti yang tadi di atas, persamaan X bar itu adalah integral dari A sampai B, fx min gx kali x dx, per integral dari A sampai B, fx min gx dx. Nah, kan tadi tuh fx-nya kita pakai x plus 1, dan gx-nya kita pakai x kuadrat min 1. Nah, jadi yang fx gx-nya disubstitusi, dapatlah persamaan yang ini. Setelah disubstitusi, yang x ini kita kali masuk ke sini. Disederhanain, jadi dapat yang ini. Yang persamaan ini ya. Terus jangan lupa juga batas atas sama batas bawahnya. Batas atas, batas bawahnya kita dapat dari pemfaktoran yang ini. Yang setelah kita mensubstitusikan Y sama dengan X plus 1 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 1, kita dapat X-nya min 1 sebagai batas bawah, dan X-nya sama dengan 2 sebagai batas atasnya. Jadi persamaannya menjadi integral dari min 1 sampai 2, min X pangkat 3 plus X kuadrat plus 2X dx, per integral min 1 sampai 2 dari min X kuadrat plus X min 2. Nah, ini kita cari integralnya. Jadi integral min X pangkat 3 itu min X pangkat 4 per 4. Integral dari X kuadrat itu X pangkat 3 per 3. Integral dari 2X itu adalah X kuadrat. Terus ini adalah batasnya. Terus yang bawahnya juga kita cari integral. Min X kuadrat itu min X pangkat 3 per 3. Integral dari X itu X kuadrat per 2. Dan integral dari 2 itu adalah 2X. Terus ini batasnya. Nah, dari sini kita masukin batas-batasnya ke dalam persamaannya. Jadi, 2 dimasukin ke X pangkat 4, jadi 16. Terus 2 dimasukin ke X pangkat 3, jadi 8. 2 dimasukin ke X kuadrat, jadi 4. Terus ini min 1 dimasukin min X pangkat 4 per 4, dan seterusnya. Terus yang di bawah juga sama, kita masukin batas atas dan batas bawahnya. Dapatlah min 8 per 3 plus 2 plus 4 min sepertiga min seperdua plus 2. Nah, dari sini kita jumlahin. Yang atas dapat 9 per 4, yang bawah dapat 9 per 2. Ini bisa kita sederhanain jadi 1 per 2. Dan ini adalah hasil dari X barnya. Selanjutnya kita akan mencari Y barnya. Kan tadi kita sudah dapat bahwa rumus Y bar itu sama dengan 1/2 dikali integral dari A sampai B, fx kuadrat min gx kuadrat dx, per integral dari A sampai B, fx min gx dx.
Nah, ini fx sama gx-nya kita substitusikan. Jadi dapat seperti ini. Nah, kan yang ini kita tahu bahwa integral dari min 1 sampai 2 x plus 1 min x kuadrat min 1 dx itu adalah 9/2 dari yang sebelumnya ini, dari yang x. Yang ini. Ini kan sama bawahnya. Jadi ini bisa kita langsung masukkan saja 9/2. Nah, ini kan ada 1/2 sama 9/2. Ini bisa kita keluarkan dari integralnya. Jadi dapat hasilnya 1/9. Integral dari min 1 sampai 2, x kuadrat plus 2x plus 1 min x pangkat 4 plus 2x kuadrat min 1 dx. Ini dari hasil yang ini ya. Dikuadratkan, terus dikurang, yang ini juga dikuadratkan, dapat hasilnya ini. Nah, terus kita cari integral yang dalam ini. Jadi integral x kuadrat itu x pangkat 3/3. Integral dari 2x itu x kuadrat. Ini kan plus 1 sama min 1 bisa kita coret, jadi habis. Terus min x pangkat 4 itu integralnya adalah min x pangkat 5/5. Terus integral dari 2x kuadrat itu adalah 2x pangkat 3/3. Terus ini batas atas sama batas bawahnya. Nah, terus ini kan x pangkat 3 sama x pangkat 3. Dikumpulin jadi 1, jadi 3, x pangkat 3/3. Jadi kan 3-nya bisa kita coret. 3/3-nya kan 1. Jadi tinggal x pangkat 3 plus x kuadrat min x pangkat 5/5. Terus batasnya min 1 sampai 2. Terus batasnya dimasukin, dapat hasilnya 8 plus 4 min 3/2/5 plus 1 min 1 min 1/5. Terus kita kaliin sama 1/9. Hasil yang ini, kita kaliin ini, dapat hasilnya 3/5. Nah, ini 3/5 ini adalah hasil dari y bar. Jadi, x bar dan y barnya udah dapat kan hasilnya. Jadi kita tahu bahwa titik pusat massa daerah tersebut adalah 1/2, 3/5. Karena x barnya adalah 1/2 dan y barnya adalah 3/5. Jadi seperti itu. Jadi, sekian pembahasannya. Terima kasih semuanya. Oke, jadi di sini kita bakal langsung mulai aja ke soal nomor 2-nya UTS tahun 2019-2020 ya. Ini soal tahun lalu berarti. Ini ada soal sebuah daerah dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Lalu dibatasi juga dengan X plus Y sama dengan 2 dan Y lebih dari sama dengan 0. Gambar daerah tersebut. Kita tahu kan bentuk dari Y sama dengan X kuadrat itu seperti ini kan. Yang ini, yang melengkung. Nah, kemudian untuk menggambar garis X plus Y, itu bisa kan kita misalkan yang kayak gini. Bentar, kurang ke bawah. Ini X, Y. Ya kan? X, Y kayak gini. Kalau misalkan X-nya 0, berarti Y-nya 2 kan. Ketika disubstitusikan 0 tambah Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2. Terus ketika Y-nya 0, di sini berarti X-nya 2 juga kan. Nah, berarti dari titik 0,2, kemudian dari 2,0, ditarik garis lurus. Oke. Nah, habis itu, kita harus tahu nih, titik potong mereka nih. Untuk yang kurva Y sama dengan X kuadrat dengan X plus Y sama dengan 2 dulu ya.
Kan kalau misalkan kita punya X plus Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2 min X kan. Nah, kita sama dengan kan dengan yang X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 2 min X. Berarti X kuadrat ditambah X min 2 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya titik potongnya itu di X sama dengan X plus 2, X min 1. Berarti titik potongnya itu di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1 kan. Kayak gini. Ini di 1, lalu di sini di X sama dengan 2. Untuk mencari nilai Y-nya tinggal substitusi aja ke yang Y sama dengan X kuadrat atau yang ini. Yang Y sama dengan 2 min X. Ya misalkan kita masukkan 1, berarti 2 dikurang 1, 1 kan Y-nya di sini. Kemudian untuk yang X sama dengan min 2, berarti 2 dikurang minus 2, berarti 2 tambah 2, 4. Ini harusnya ada 4 di sini. Ini 4 gitu. Oke. Nah, berarti biasanya kan kalau hanya dua daerah, dua kurva itu, berarti hasilnya yang ini kan, yang tertutup di sini. Nah, tapi kita lihat lagi, batasnya di sini ada 3. Satu lagi adalah Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Terkadang ada yang biasanya tulisnya gini kan, Y sama dengan X kuadrat, X plus Y sama dengan 2, terus dan sumbu Y gitu misalnya. Berarti batas sumbu Y kan berarti yang ini gitu kan. Nah, tapi di sini yang ditulis adalah Y lebih besar sama dengan 0. Berarti batasnya itu garis yang ini kan. Ini adalah garis Y sama dengan 0. Oke. Karena ini Y sama dengan 0, kita lihat di sini Y lebih besar dari 0. Berarti dia ambil yang sisi positifnya kan. Berarti yang ke atas. Berarti ada ini, kemudian batas keduanya ini, kemudian ini. Otomatis daerah yang dimaksud adalah yang segitiga ini kan. Nggak segitiga juga sih. Ya yang inilah pokoknya. Mungkin warnanya abu-abu aja. Maaf kalau misalnya kedengeran suara anjing, nggak tahu sih kedengeran atau enggak. Oke, ada ya, aku punya anjing lagi gonggong, jadi maaf kalau berisik. Nah, berarti ini adalah daerah yang dimaksud. Kan dia ada batas dari X kuadrat, ada batas dari 2 min X, ada batas Y sama dengan 0-nya. Oke, jadi nomor 2 yang A udah selesai. Kemudian kita ke yang B. Tentukan bentuk integral dan batasnya saja, tidak perlu dihitung, untuk menentukan volume daerah D jika diputar terhadap I, yaitu sumbu Y. Terus yang kedua itu garis Y sama dengan 1, dan yang ketiga itu garis X sama dengan min 1. Nah, berarti di sini sebenarnya kan ada 2 cara ya. Yang kita tahu itu ada cakram sama, atau misalnya biasa disebutnya cincin ya, kalau misalnya ada 2 kurva seperti ini. Yang kalau diapit 2 kurva biasa disebut cincin, tapi itu kan sebenarnya cakram juga kan, sama. Dan yang satu lagi itu kulit tabung. Jadi di sini aku bakal jelasin dua-duanya. Itu terserah kalian, menurut kalian lebih mudah pakai yang mana. Tapi aku kasih dua-duanya, biar kalian bisa menyesuaikan aja. Oke, kita langsung ke yang sumbu Y. Nah, di sini aku udah gambarin. Kan tadi daerahnya yang ini kan. Betul. Nah, kan abu-abu lagi aja. Lupa diganti. Biar warnanya nggak ini. Oh, apa di highlight aja? Di highlight nih ya. Oh, nggak bisa. Oke, kalau gitu pakai abu-abu aja. Kan daerahnya yang ini.
kemudian dia diputar terhadap sumbu Y, nanti ada bayangannya juga di sini kan. Nah, yang pertama ini menggunakan metode cakram. Seperti yang kita tahu, metode cakram itu kan dia partisinya itu tegak lurus terhadap sumbu putarnya kan. Ini kalau misalnya warna merah berarti untuk partisi yang cakram ya. Oke. Kan sumbu putarnya ini kan vertikal kan, yaitu sumbu Y. Berarti partisinya itu adalah yang ini kan. Nah, ini delta X. Oke. Nah, kita tahu untuk yang ini itu adalah ya pokoknya garis yang ini adalah yang X plus Y sama dengan 2 kan. Seperti yang digambar di atas nih. Kan yang X plus Y sama dengan 2. Kemudian yang ini itu adalah yang Y sama dengan X kuadrat kan. Nah, kita tahu itu rumus dari cakram atau cincin itu kan seperti ini ya. Integral dari batasnya, jalannya ini, partisinya, integral dari Pi Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat. F ini yang posisinya di atas, G itu yang di bawah kan. Nah, karena ini partisinya kita horizontal, berarti harusnya kita lihatnya miring kan. Ya diputar 90 derajat gitu kan. Tapi dari ini atas, ini ke bawah gitu. Ini atas, ini bawahnya. Ibaratnya kalau misalnya di rotate, nah kayak gini. Ini posisi atasnya, berarti ini adalah garis kurva yang atas, ini yang bawah kan. Berarti yang Y plus X sama dengan 2 itu yang F-nya. Ini yang di atas, ini yang di bawah. Oke, salah nulis. Yang ini yang bawah. Oke. Nah, karena dia partisinya juga horizontal, berarti ini kan bukan terhadap X lagi kan, tetapi terhadap Y. Oke, jadi kita bikin bentuk menjadi X sama dengan sesuatu dalam fungsi Y. Berarti Y-nya pindah ruas ke kanan menjadi 2 min Y. Berarti Fy-nya adalah 2 min Y. Kemudian untuk X-nya kita akarkan kedua ruas menjadi X sama dengan akar Y. Terus kalau misalnya ditanya kenapa nggak plus minus akar Y gitu kan. Ini kita lihat di sini kan dia di kuadran 1 kan jatuhnya. Di sini kan. Berarti X-nya itu juga pasti positif. Jadi dia nggak perlu plus minus karena dia udah pasti positif. Oke. Nah, kemudian untuk batas integralnya atau intervalnya. Karena ini partisinya dari bawah sini ke atas. Oke. Berarti batasnya itu dari 0 sampai titik sini. Titik potong yang ada di sini yaitu 1. Berarti di sini adalah batas intervalnya 0 sampai 1. Udah deh, tinggal dimasukin ke rumusnya, yaitu integral dari 0 sampai 1 Pi dikali Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat. Ingat ya, jangan Fy min Gy terus baru dikuadratin, tapi fungsinya dikuadratkan dulu, baru dikurangkan. Oke, ini tinggal dijabarkan saja. Ini kan menjadi Y kuadrat min 4Y plus 4 dikurang Y. Digabungkan, Pi-nya boleh keluar ya, karena kan dia tidak bervariabel Y ya. Dia kan, Pi itu kan konstanta, jadi bisa dikeluarkan dari integral. Oke, bentuknya gini. Kan tadi di soalnya ditulis nggak perlu jawaban akhirnya kan. Jadi, sampai sini aja udah cukup. Kemudian untuk cara yang kedua, di sini metode kulit tabung.
Untuk yang kulit tabung mungkin aku warna biru aja biar nggak pusing. Ini kita arsir dulu daerahnya. Karena sama, jadi arsirannya sama kan bentuknya kayak gini. Nah, sekarang kalau kulit tabung itu kan partisinya sejajar kan dengan sumbu putarnya. Berarti karena ini sumbu putarnya adalah sumbu Y atau vertikal, berarti partisinya seperti ini kan. Ini delta X. Oke. Nah, tapi yang harus dihati-hatikan ini adalah daerahnya ini kita terbagi dua. Oke. Terbagi dua, ini L1-nya. Sorry. Ini L1. Ini L2-nya. Ya kan? Karena diputar jadi volume kan? Karena diputar, ini jadi volume. Oke, mungkin biar volume aja deh. Kan kalau misalnya dia belum diputar, ini masih luas daerah kan? Dan tapi karena ini diputar, kita jadiin volume aja. Oke, jadi untuk volume yang pertama, untuk partisinya itu dia dari batas atas dikurang batas bawah kan? Berarti Fx dikurang 0 kan? Berarti Fx aja kan? Yaitu X kuadrat sendiri. Nah, batasnya itu karena partisinya vertikal, berarti dia pakai interval yang X kan? Dari titik sini sampai titik perbatasan ini harusnya ke 1 sih. Ya pokoknya ini 1 harusnya. Karena kan titik potongnya di 1,1 ya. Nah itu berarti intervalnya dari 0 sampai 1. Lalu nanti kita tinggal tambahkan volume yang keduanya dengan batas si X plus Y sama dengan 2. Nah karena partisinya vertikal, berarti kita buat menjadi fungsi GX kan, atau fungsi dengan variabel X. Jadi kita X-nya yang pindah ruas ke kanan, jadi Y sama dengan 2 min X. Jadi GX-nya adalah 2 min X. Yang kita tahu, rumus dari kulit tabung ini adalah kan integral batasnya itu dari 0 sampai 1 dikali 2pi dikali X dikali X kuadrat dx. Nah ini tinggal digabungkan, 2pi-nya boleh keluar ya, karena kan konstanta. Jadi 2pi integral dari 0 sampai 1 X pangkat 3 dx. Nah kemudian untuk yang V2, intervalnya kan dari 1 sampai 2 kan. Nah berarti integral dari 1 sampai 2, 2pi dikali X dikali 2 min X. Dan GX-nya ini kan digabungkan dan 2pi-nya dikeluarkan, jadinya 2pi integral dari 1 sampai 2, 2x min x kuadrat dx. Nah untuk volume utuhnya, itu kita tinggal jumlahkan saja si V1 dan V2. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk yang soal yang pertama ini, aku lebih prefer sama metode cakram. Kenapa? Karena kita nggak perlu tambah-tambahin kan, atau maksudnya kita nggak perlu bagi daerah volumenya kan. Ini bisa dijadiin satu integral aja. Nah, kita kan bisa jadiin satu integral aja kan, jadi nggak perlu kebagi dua kayak gini. Makanya aku lebih suka yang metode cakram untuk soal yang pertama ini. Oke, kita langsung ke yang kedua, yaitu diputar terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, tadi kan daerahnya yang ini ya. Nih, daerahnya kan tadi yang ini kan. Oke. Kemudian diputarnya terhadap garis Y sama dengan 1. Berarti kan sebenarnya ini garis Y sama dengan 1. Awalnya kan daerahnya cuma ini ya. Terus kita putar.
Nanti kelihatan seperti ini bentuknya kan, kurang lebih. Nah, ini agak tricky kan sebenarnya. Tapi kita bisa, ini untuk metode cakram. Karena cakram itu partisinya tegak lurus terhadap sumbu putarnya, berarti partisinya seperti ini kan. Aduh, miring. Ya pokoknya lurus gini deh. Ya kan? Nah, tapi kita lihat lagi. Kalau misalnya seperti ini, berarti daerahnya kita kebagi dua lagi dong. Kan ini agak dipinggirin. Ke sini lah. Ya kan? Nih. Oke. Berarti ini partisinya kita kebagi dua lagi kan? Volume 1 dan volume 2. Nah, karena ini kita putarnya bukan terhadap sumbu X maupun sumbu Y, kita harus ingat lagi sebenarnya rumus dari integral mencari volume ini, volume putar itu seperti apa sih sebenarnya? Untuk metode cakram itu kan sebenarnya kita menghitung seperti luas lingkaran kan? Luas lingkaran yang dikurangkan dengan luas lingkaran yang kecil. Kayak dari sini, dari titik putarnya, ini adalah R, ya kan? Ini mungkin ini R gede. Aduh, jelek banget. Ini R gede, ini R kecil. Oke. Untuk R gede ini kan sebenarnya yang Fx kan. Kemudian yang R kecil ini yang Gx. Nah, ketika ini dikurangkan, jadilah seperti cincin kan. Yang rumus ini yang di atas tadi. Nih, yang Fy atau Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat gitu kan. Nah, berarti kita harus cari panjang dari R gede dan R kecilnya. Nah, untuk yang daerah 1, berarti kan sebenarnya untuk mendapatkan ini, 2 ini, berarti kan ini sebenarnya R1-nya, ini R besarnya kan. Kemudian yang ini, kemudian yang ini itu R kecilnya kan. Tuh, jadi ini cakram yang besarnya, ini cakram kecilnya kan. Sebenarnya. Nah, berarti untuk cakram besarnya ini adalah jaraknya kan dari sumbu X kemudian ke sumbu Y, atau bisa kita bilang ini Y sama dengan 0 dan ini Y sama dengan 1, jaraknya adalah 1 kan. Di sini. Si 1. Oke. Nah, kemudian untuk cakram yang kecil berarti R yang kecil di sini kan. Nah, kita tahu berarti untuk mencari jarak dari sini ke sini itu kan bisa dengan jarak yang tinggi dikurang jarak yang sisanya kan. Kayak misalnya nih, kalau agak susah. Tapi ini, biar lurus aja deh, biar nggak bingung. Oke. Nah, misalkan ini di 0, ya kan. Kemudian ini adalah X kuadrat. Nah, kita mau tahu R kecil ini seberapa. Ini kan 1. Berarti 1 itu, jarak 1 itu sama dengan X kuadrat ditambah R kan sebenarnya. Jarak yang ini ditambah jarak yang ini. Nah, berarti R adalah 1 min X kuadrat kan. Nah, makalah didapat Fx-nya itu yang ini. Ini maksudnya Gx-nya ya, yang di sini. Jadi Fx ini di luar maksud Fx min Gx gitu, bukan ya. Fx ini buat yang R kecilnya.
Nah, untuk intervalnya, karena partisinya vertikal, berarti dia pakai yang X kan. Dari 0 sampai 1. Berarti intervalnya dari 0 sampai 1. Udah deh, tinggal dimasukin. V1-nya itu adalah integral dari 0 sampai 1, Pi dikali 1 kuadrat dikurang 1 min X kuadrat dikuadratkan. Oke, tinggal dibuka. 1 dikurang 1. Ini kan harusnya min 2X kuadrat, tetapi karena ada minus jadi plus 2X kuadrat. Ini juga harusnya kan plus X pangkat 4, karena minus jadi minus X pangkat 4 dx. 1 dikurang 1 habis, sisa 2X kuadrat min X pangkat 4 dx. Pi-nya boleh keluar karena dia konstanta. Sekarang yang kedua, di sini sama kan bentuknya dengan yang kiri, hanya saja fungsi batas ininya beda kan. Berarti ini tetap jari-jari cakram besarnya itu tetap 1, yang ini, ya kan? Nah, yang keduanya seperti tadi. Kalau ini 1, ini R kecil, ini kan jadi 2 min X kan, kalau yang ini. Karena ini 2 min X, berarti dia 1 dikurang 2 min X. Jadinya X min 1. Intervalnya dari 1 sampai 2. Tinggal masukkan seperti tadi dan didapatkan Pi integral 1 sampai 2, 2X min X kuadrat. Tapi ini belum selesai. Kita harus jumlahkan lagi kedua volumenya. Dapatlah seperti ini. Kemudian untuk metode kulit tabung. Kulit tabung ini juga lumayan. Tapi ini lebih mudah menurut aku untuk kasus yang kedua ini. Oke, karena kulit tabung, ini aku biruin. Karena kulit tabung dia partisinya sejajar kan. Berarti dia mungkin di atas aja ya. Bawah aja deh. Partisinya seperti ini kan. Oke. Nah, sekarang untuk yang ini, kita juga harus tahu sebenarnya rumus dari metode kulit tabung ini apa sih? Itu kan sebenarnya kita menghitung kayak gini kan. Oke. Ya, gitulah inti awal ceritanya kan. Nah, tinggi ininya siapa sih? Tinggi ininya itu adalah panjang partisi ininya kan, panjangnya ya. Nah, karena dia horizontal berarti yang kanan itu di atas, yang bawah itu di kiri. Oke, berarti untuk dapatkan tingginya itu tinggal yang FY dikurang GY. Oke, ini udah panjang tingginya udah dapat. Nah, yang menjadi masalah adalah si R-nya kan di sini. Untuk mencari jari-jari ininya. Oke. Misalkan dari sini. Untuk mendapatkan jarak dari sini ke sini sampai ke partisi ini R kan. Nah, itu seperti apa? Sebenarnya kan dari 0 sampai 1 tuh 1 kan. Kemudian dari sini ke sini itu dari 0 sampai ke atas ini. Oke, ke bawahin lagi aja. Kan partisinya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini adalah sumbu Y sama dengan 1. Nah, ini kan yang kita cari nih. Ini adalah R-nya kan. Sedangkan ini adalah garis Y sama dengan 0. Nah, dari bawah sampai ke atas ini kan Y kan. Sebenarnya. Ya kan? Dari 0 sampai Y kan. Nah, untuk mencari R-nya berarti ini kan kita tahu 1 sama dengan R tambah Y kayak tadi.
Berarti R sama dengan 1 dikurang Y. Berarti jari-jarinya adalah 1 min Y. Batas integralnya itu sesuai ininya, dari 0 sampai 1. Oke, berarti di sini intervalnya 0 sampai 1. Udah deh, tinggal dimasukin aja. Integral dari 0 sampai 1, 2pi dikali R-nya yaitu 1 min Y, dikali tingginya yaitu FY dikurang GY DY. FY ini tadi adalah 2 min Y karena ini yang posisinya di kanan, kemudian GY ini yang di kiri. Jadi 2 min Y dikurang akar Y. Kalikan, nanti dapatlah seperti ini. Emang kelihatannya itu hasilnya pasti beda gitu kan. Yang atas seperti ini, yang bawah seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mau coba gitu, selesaikan integralnya, itu hasilnya pasti sama. Antara yang kulit tabung dan cakram. Untuk semua soal ya, itu sama semua. Kayak gini, ini juga hasilnya bakalan sama kok. Karena kan bendanya sama kan, hanya saja caranya yang berbeda gitu. Oke, next ke yang diputar terhadap garis X sama dengan min 1. Ini kan gambar yang tadi ya. Kayak gini. Nah, daerahnya yang ini kan. Sampai sini. Oke. Nah, karena dia diputarnya terhadap X sama dengan min 1, berarti sumbunya yang ini kan. Kembali lagi, kalau menggunakan metode cakram, itu partisinya tegak lurus. Berarti posisinya seperti ini kan. Oke. Ini partisinya. Nah, seperti tadi, definisi dari cakram itu kan ini ya, jari-jari yang besar R gede dikurang jari-jari yang kecil kan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan jari-jari yang besar dan jari-jari yang kecil? Jadi, kita misalkan jari-jari yang besar itu FY, karena kan partisinya horizontal ya. Nah, R besar ini apa? Dari kurva ini ke sampai X sama dengan 0, ini kan sebenarnya adalah 2 min Y kan. Kan X plus Y sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 min Y kan. Nah, ditambah dari 0 sampai min 1. Jaraknya berarti 1 kan. Seperti yang kita tahu, jarak itu selalu positif kan. Kita nggak bakalan sebut jarak antara aku dan kamu itu minus 1 gitu. Tapi jaraknya itu 1 kan. Nah, berarti FY-nya itu adalah 2 min Y plus 1. Berarti FY sama dengan 3 min Y. Nah, begitu juga untuk R kecilnya. Kita misalkan R kecil itu adalah GY kan. Mungkin yang ini nggak usah lah, biar nggak ini. Nah, dari yang kita lihat, untuk dari kurvanya sampai ke titik 0, ke sumbu Y, itu kan jaraknya adalah akar Y kan sebenarnya. Ditambah 1 gitu. Jadi G-nya adalah akar Y plus 1. Intervalnya karena partisinya horizontal, berarti dari 0 sampai 1. Oke, tinggal dimasukkan. Hasilnya adalah integral dari 0 sampai 1 pi dikali FY kuadrat dikurang GY kuadrat. Ini pi-nya dikeluarkan. Di sini adalah integral dari 0 sampai 1 3 min Y kuadrat dikurang akar Y plus 1 kuadrat. Nanti dijabarkan
ini nanti jadinya seperti ini, kemudian yang ini seperti ini. Digabungkan, disederhanakan, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana untuk metode kulit tabung? Sekali lagi, partisinya itu sejajar kan? Nah, masalah lagi nih. Daerahnya kita harus bagi 2 lagi kan? Ini harusnya ke 1 ya. Bagi 2 lagi kan? Ini V1, ini V2-nya. Nah, sama seperti tadi, untuk tingginya itu kan adalah yang partisinya kan? Ini untuk V1 dulu deh. Untuk V1, partisinya itu kan tingginya sama ya, yaitu X kuadrat dikurang 0 kan. Berarti tetap X kuadrat. Nah, kemudian untuk jari-jarinya, berarti dari sini sampai sini kan jari-jarinya. Nah, itu dia X, kan dari 0 sampai X kan di sini. Dari 0 sampai X berarti X ditambah 1. Jarak lebihnya kan. Untuk sampai ke X-1 kan perlu jalan satu-satuan lagi kan. Berarti R-nya itu X plus 1. Gitu. Jadi, ya untuk intervalnya, untuk volume 1 itu kan dari 0 sampai 1 ya. Berarti intervalnya dari 0 sampai 1. Udah deh, berarti volume 1-nya integral dari 0 sampai 1, 2pi jari-jari dikali tinggi. Berarti 1 plus X dikali X kuadrat dx. Digabungkan, hasilnya seperti ini. Nah, untuk volume 2-nya sama. Kalau misalkan partisinya di sini, kan, dari partisi sampai ke 0, dari 0 sampai ke partisi ini kan jaraknya adalah X kan. Dari 0 sampai X, berarti ini X, ditambah 1 lagi. Karena ini X sama dengan min 1 kan. Nah, untuk tingginya, berarti tinggi partisinya kan. Kurva atas dikurang kurva bawah. Berarti ini adalah 2 min X, 2 min X dikurang 0. Berarti di sini 2 min X, tetapkan tingginya. Sedangkan untuk intervalnya, untuk volume 2 itu dari 1 sampai 2. Berarti di sini intervalnya 1 sampai 2, berarti volume 2-nya adalah integral dari 0 sampai 1, 2pi dikali 1 plus X, ini R-nya, dikali 2 min X, yaitu tingginya, dx. Dikeluarkan 2X-nya, lalu ini dikalikan menjadi 2 plus X min X kuadrat dx. Terakhir tinggal kita jumlahkan kedua volumenya. Dapatlah hasilnya segini. Nah, untuk yang soal ini aku lebih prefer yang ini. Pokoknya aku selalu prefernya yang nggak perlu bagi-bagi daerah gitu. Dan kalau misalnya mungkin ada kali ya yang beberapa kayak harus menghafal kalau misalnya sumbu putarnya di X sama dengan min 1, berarti ini FY-nya harus ditambah 1 gitu. Y-nya juga ditambah 1. Terus kalau misalnya X-nya sama dengan 3 misalnya. Sumbu putarnya di X sama dengan 3, berarti ini harus 3 dikurang 2 min Y gitu. Terus ini 3 dikurang akar Y gitu kan. Mungkin ada yang menghafal seperti itu, tapi aku lebih prefer seperti ini sih. Jadi kamu ingat aja, siapa sih yang berperan sebagai jari-jarinya, siapa yang berperan sebagai tingginya gitu. Jadi kayak misalnya cakram kan dia cuma perlu R-nya kan, jaraknya. Sedangkan kalau kulit tabung kan kita perlu tinggi dan jari-jarinya. Itu kamu ingat aja yang mana yang berperan jadi R, yang mana yang jadi tingginya gitu. Biar kalau misalnya kamu bingung tinggal gambar, terus kamu lihat kayak gini.
Oh iya, kalau R besar tuh berarti kurva ini ditambah jarak sisanya atau dikurang, ya pokoknya kayak gitu. Kayak yang tadi ini juga kan. Kita bisa nentuin sendiri R-nya itu kayak mana. Oke, mungkin sekian aja untuk nomor 2. Terima kasih dan semangat untuk belajar untuk UTS-nya. Halo semuanya, jadi di sini aku bakal ngebahas tentang UTS tahun 2020 yang di kalkulus 2. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4. Nah, di nomor 3 ada 3 soal nih teman-teman, yaitu ada kita harus mengintegralkan yang nomor A dan B, sedangkan yang C juga menjelaskan mengapa itu integral tak wajar, lalu sedikit ke konvergenannya. Oke, jadi kita bakal ke nomor 3 dahulu, yang A-nya dulu. Nah, di A kita dikasih integral dari dx per akar dari 16 ditambah 6x dikurang x kuadrat. Nah, untuk memudahkan, jadi aku buatnya jadi minus dahulu supaya x kuadratnya itu jadi plus dulu. Nah, kalau teman-teman lihat, untuk penyelesaian integral tersebut ini nggak akan mudah menggunakan parsial ataupun substitusi, sehingga kita ingin mengubah x kuadrat min 6x min 16 ini menjadi kuadrat sempurna. Nah, untuk pengubahannya itu kita bisa lihat dari rumus di sebelahnya, yaitu x kuadrat tambah bx plus c, itu kita ubah jadi x kuadrat ditambah bx ditambah b per 2 kuadrat dikurang b per 2 kuadrat ditambah c. Lalu tinggal membuat kurung di antara x kuadrat dan b per 2 kuadratnya. Nah, aku udah buat, nih itu kita ubah langsung aja, yaitu x kuadrat min 6x min 16 itu jadi x kuadrat min 6x ditambah min 6 per 2 kuadrat dikurang min 6 per 2 kuadrat min 16. Lalu kita kurungin yang ke sampai min 6 per 2 kuadrat ini, kita bagi langsung aja jadi min 3. Nah, dari x kuadrat min 6x ditambah min 3 kuadrat itu sama aja dengan x min 3 kuadrat. Sedangkan yang di luarnya itu bisa langsung kita jumlahkan saja atau kita kurangi saja jadi min 25. Lalu kita masukkan dalam sini, dalam integral selanjutnya. Nah, lalu untuk pengerjaan selanjutnya kita misalkan x min 3 ini agar memudahkan. Kita misalkan dengan u, substitusi. Lalu dapatlah integral seperti ini, min u kuadrat tambah 25. Nah, untuk pengerjaan ini sebenarnya mudah banget. Itu sebenarnya kita bisa langsung ubah ke arcsin. Bagi teman-teman yang nggak tahu, arcsin ini dapat integral ini kita dapat langsung ubah ke arcsin tuh dapatkan dari, mungkin teman-teman udah belajar, itu penurunan dari y aksen ya, dari trigonometrinya sinnya. Itu mungkin teman-teman udah diajarkan di kalkulus 1. Nih, kalau teman-teman bingung, ini kita bisa langsung ubah. Yaitu kalau misalkan dalam bentuk ini kita bisa ubah jadi arcsin x plus c. Kalau misalkan dalam bentuk ini jadi arctan, dalam bentuk ini jadi arcsec kan. Nah, untuk arccos itu kita bisa, ini bedanya dengan arcsin cuma beda tanda min plusnya doang untuk arccos. Nah, tapi tenang aja, kalau teman-teman bingung dengan langsung ubah ke arcsin, kita bakal substitusi aja supaya lebih memudahkan. Nah, U-nya kita bakal substitusi menjadi 5 sin V. Kita ubah substitusi jadi 5 sin V, lalu kita turunkan jadi DU sama dengan 5 cos V dV. Nah, kita substitusi langsung aja. DU itu sama dengan 5 cos V dV per akar daripada U kuadrat. U kuadrat kita kuadratkan jadi 25 sin kuadrat V, lalu dikalikan min, berarti min 25 sin kuadrat V ditambah 25. Kalau temen ini aku langsung aja, kita keluarkan 25-nya. Karena ini masih dalam bentuk akar, jadi kita akar 25, jadi waktu kita keluarkan tuh jadi 5. 5 yang kita coret, tinggal akar min sin kuadrat V plus 1. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat, sin kuadrat V ditambah
cos kuadrat V itu sama dengan 1. Maka cos kuadrat V itu sama dengan min sin kuadrat V tambah 1. Jadi kita ubah jadi cos kuadrat V. Lalu kita akarkan seperti biasa. Ini jadi cos V per cos V. Karena sama, pembagiannya maka itu jadi 1. Maka integral 1 dV adalah V plus C. Lalu V kita ubah. Bagaimana cara ubahnya? Kita substitusi aja di sini. U sama dengan 5 sin V, maka 1 per 5 U sama dengan sin V. Nah, bagi teman-teman yang ingat, 1 per 5 U sama dengan 1 per 5 U sama dengan sin V, maka arc sin 1 per 5 U sama dengan V. Ini mungkin teman-teman masih ingat di kalkulus 1 pernah diajarkan juga. Atau mungkin SMA, ini pelajaran SMA sebenarnya. Udah pernah diberitahu mungkin. Nah, ini tinggal kita langsung ganti aja V-nya dengan arc sin 1 per 5 U ditambah C. Nah, U-nya ini masih belum kita substitusi ke X, kita harus substitusi lagi ke X min 3. Maka untuk hasilnya adalah arc sin 1 per 5 X min 3 tambah C. Ini untuk hasil yang A. Lanjut ke yang B. Yang B kita diberikan integral daripada X plus 3 per X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus X. Nah, karena ini sangat meribetkan, maka kita keluarkan saja X-nya. Ini jadi sama dengan integral dari X plus 3 per X dalam kurung X kuadrat plus 2X plus 1 dx. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat, ini kita bisa mengerjakannya menggunakan integral rasional. Atau kita bisa ubah ini ke dalam pecahan parsial. Mengapa itu harus diubah? Karena kalau teman-teman lihat, ini sangat sulit untuk diintegralkan secara langsung. Karena banyaknya variabel X yang dipakai. Nah, lalu karena penyebutnya itu sangat mudah dipecah, yaitu X, ada X plus 1 kuadrat itu sangat mudah dipecah menjadi integral masing-masing, maka kita menggunakan pecahan parsial. Tapi untuk pengintegralannya, itu biasa disebut dengan integral rasional, kalau nggak salah diajarin buat teman-teman ya. Nah, kita akan menggunakan ini, yaitu X plus 3 per X dalam kurung X plus 1, karena ini bisa diubah jadi X plus 1 kuadrat, maka kita jadi A per X ditambah B per X plus 1 ditambah C per X plus 1 kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau misalkan di X plus 1, karena polinomialnya itu nggak berkuadrat ataupun ya semacam hal itu, maka dia cuman A-nya doang dan B-nya doang gitu, konstanta doang untuk pembilangnya. Namun jika teman-teman ingin memisahkan dari sini pun bisa, karena kan kita hanya ingin memisahkan dari penyebut ini. Maka untuk dari sini pun kalau teman-teman ingin memecahkan juga nggak masalah. Namun pada pecahannya, karena ini polinomialnya tingkat 2 atau kuadrat, itu teman-teman di atasnya itu harus bx plus c. Harus. Jadi kalau misalnya ini pangkat 3, maka ini jadi x kuadrat plus cx plus d gitu. Itu harus. Nah, aku tapi tidak menyarankan untuk menggunakan ini. Kenapa? Karena pada saat teman-teman udah dapat hasilnya, maka teman-teman juga harus menggunakan pecahan parsial lagi untuk pengintegralan yang bx plus c-nya ini. Bisa juga kalau misalnya teman-teman mau substitusi dari sini, sebenarnya bisa, hanya sangat meribetkan dan tentunya harus menggunakan parsial segala macam, dan itu tambah lebih panjang lagi. Maka dari itu, aku menyarankan menggunakan ini, yaitu langsung saja mengubah ini menjadi tiga persamaan yang baru. Nah, 3 fungsi yang baru, maaf. Lalu kita mau ingin mencari A, B, dan C-nya, kita langsung samakan saja dengan penyebutnya. Pembilangnya kita samakan dengan kita kalikan. Kita samakan saja penyebutnya dengan yang awalnya.
Nah, A per X untuk menjadi penyebutnya agar sama dengan sebelahnya, maka kita harus mengalihkan A dengan X plus 1 kuadrat. Yang bawahnya juga kita harus kalikan X plus 1 kuadrat. Karena sama, jadi aku nggak nulis di bawahnya ya teman-teman. Tapi ini sama kok, ini X dalam kurung X plus 1 kuadrat. Nah, untuk yang B, kita memerlukan X dan X plus 1 untuk menjadi untuk penyebutnya sama. Untuk yang C, kita hanya mengalihkan X-nya saja untuk menjadi penyebut yang sama. Nah, teman-teman bisa lihat X plus 1 kita ubah jadi X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, yang X kali X plus 1 ini jadi X kuadrat plus X. Yang C-nya itu tinggal kali C aja, jadi CX. Nah, karena kita ingin menyamakan dengan yang sebelahnya, karena X plus 3 sama dengan A dalam kurung X kuadrat plus 2X plus 1 dan plus B X kuadrat plus X plus CX. Nah, kita mau menyamakan dengan sebelahnya. Nah, untuk konstanta di depan variabel X kuadrat itu ada A ditambah B untuk bagian bagian kanannya. Nah, untuk bagian kirinya itu tidak ada konstanta di X kuadrat. Maka dari itu kita dapat menyebutkan itu 0. Maka A plus B itu sebenarnya 0. Ini clue yang pertama. Nah, clue yang kedua adalah konstanta depan X. Konstanta depan variabel X. Nah, itu adalah 2A. Karena dari sini ini 2A. Lalu inilah B ditambah C. Ini untuk bagian kanannya. Nah, untuk bagian kirinya, X konstantanya itu 1. Maka 2A plus B plus C itu 91. Lalu kita lanjut untuk konstanta yang tidak ada variabel X-nya. Yaitu A doang. Karena B di sini ada variabel X-nya, di sini C juga ada variabel X-nya, maka di sini cuma A doang yang tidak memiliki variabel X-nya. Maka A sama dengan 3, di sini juga ada 3 yang tidak memiliki variabel X. Nah, karena A sama dengan 3, maka kita dapat mengetahui bahwa B itu sama dengan min 3. Lalu kita substitusi lagi ke persamaan yang berikut untuk menemukan C, yaitu kita dapatkan C sama dengan min 2. Maka dari X plus 3 per X dalam kurung X plus 1 kuadrat sama dengan 3 per X ditambah min 3 per X plus 1 ditambah min 2 X plus 1 kuadrat. Nah, kalau bagi teman-teman ingin mengecek apakah ini benar, maka teman-teman tinggal tambahkan saja ini semua, samakan saja penyebutnya, lalu teman-teman jumlahkan, maka hasilnya pasti akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Teman-teman tinggal, kalau ingin ngecek ya, teman-teman tinggal coba aja. Lalu karena ini kita tinggal gantikan saja dengan bersama fungsi yang baru, maka ini jadi integral dari 3 per X dikurang 3X plus 1 dikurang 2 per X plus 1 kuadrat dx. Nah, untuk 3 per X-nya kita tinggal integralkan langsung itu jadi 3 ln X. Ini teman-teman harus tahu. Kalau integral dari 1 per X itu ln X, maka 3 per X adalah integralnya 3 ln X. Untuk min 3 per X plus 1, kita langsung integralkan itu jadi min 3 ln X plus 1. Nah, untuk yang min 2 per X plus 1 kuadrat, itu kita perlu substitusi dengan U untuk pengerjaannya. Jadi kita keluarkan min 2-nya, min 2 integral dari 1 per X plus 1 kuadrat dx, maka kita substitusi jadi U dan du sama dengan dx. Maka min 2 integral dari 1 per U kuadrat du. Lalu kalau kita integralkan, teman-teman juga bisa cari hasilnya, itu sama dengan 2U plus C. Nah, karena tadi U-nya sudah kita substitusi balik, maka jadi 2 per X plus 1 plus C. Lalu kita masukkan dalam sini. Jadi ditambah 2 per X plus 1 plus C. Nah, ini hasil dari nomor 3B dari soal berikut. Nanti kalau bagi teman-teman yang ingin PDF-nya, nanti mungkin aku bakal kirim berikut dengan soalnya. Nah, oke, yang C-nya. Untuk C ada 2 soal. Yaitu yang pertama kita menentukan apakah mengapa ya ini menjadi integral tak tentu. Lalu yang kedua itu mengecek kekonvergenannya. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi integral tentu itu adalah 2, yaitu batas pengintegralan yang berhingga
lalu integran fx continue pada selang pengintegralan. Nah, kalau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka integral tersebut dapat dikatakan integral tak wajar. Nah, dari fungsi yang ada di sini, kita dapat lihat kalau misalnya kita masukkan pi fx ini, kita masukkan pi per 2, maka ini jadi tak wajar. Nih, kalau misalnya f pi per 2 sama dengan cos pi per 2 per dalam kurung 1 min sin pi per 2. Lalu kalau misalnya pi per 2 adalah 90 derajat, maka kita masukkan jadi cos 90 itu 0, lalu per akar dari 1 dikurang sin 90. Sin 90 itu 1, maka 1 kurang 1, 0. Akar dari 0 ya 0. 0 per 0 itu undefined atau tidak diketahui ya. Jadi tak wajar. Maka dia tidak continue di f pi per 2, sehingga integral tersebut dikatakan integral tak wajar. Nah, sekarang teman-teman kita bakal ngecek ke konvergenannya. Nah, ya seperti teman-teman udah tahu, mungkin dia diajarkan dosen, kita langsung limitkan saja, kita ganti pi per 2-nya dengan t, atau variabel yang teman-teman mau, misalkan a atau apa segala macam. Nah, di sini aku ganti dengan t. Jadi, integral dari 0 sampai t, yaitu cos x per dalam kurung 1 min sin x. Nah, ini integral yang gampang ya teman-teman. Ini tinggal kita substitusi saja. Jadi 1 min sin x-nya jadi 9u. Maka kalau misalnya kita turunkan, maka min cos x dx sama dengan du. dx sama dengan du per min cos x. Lalu kita substitusi. Ini jadi limit t menuju p per 2. Integral dari t dari 0 sampai t dikalikan antara cos x per akar u dikali du per min cos x. Nah, teman-teman, mungkin ada beberapa dosen yang tidak suka kalau misalnya cos x-nya dituliskan kembali, karena ada beberapa dosen yang nggak suka kalau misalnya ada dua variabel yang bersamaan dalam satu integral, pengintegralan. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin langsung jadi du per akar u, jadi minus du per akar u, itu boleh. Bahkan mungkin dianjurkan. Di sini aku menuliskannya lagi supaya teman-teman ngerti. Nah, jadi udah tinggal langsung catat aja. Ini jadi du, integral dari du per u pangkat setengah. Nah, kalau teman-teman integralkan itu jadi min 2 akar u dengan batas 0 sampai t. Nah, kita langsung masukkan saja u-nya, u-nya itu kita substitusikan kembali jadi 1 min sin x, karena dari batas 0 sampai t ini adalah miliknya si x ya. Jadi sini aku belum ganti. Tapi kalau ditulis sih sebenarnya nggak masalah. Bermasalah sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan udah ganti ke u, maka batasnya juga harus diganti ya teman-teman. Ini aku mungkin salah tulis saja. Nah, tapi di sini bakal harus balik kembali. Ini harus teman-teman ingat, nggak boleh masuk ke u. Nah, ini kita masukkan itu jadi min 2 akar dari 1 min sin t. Ini yang kalau misalnya kita masukkan 0, berarti sin 0 itu 0. Akar dari 1 berarti 1 kali min 2 berarti min 2. Tapi dikarenakan ini dikurang, maka jadi plus 2. Nah, karena ini limit, kita masukkan saja limitnya. Ini jadi pi per 2, ini jadi 0. Jadi 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Akar dari 0 itu 0. 0 dikalikan min 2 itu jadi 0. Ditambah 2. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk tulis limitnya. Dari awal sampai akhir, sampai sebelum digunakan. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak tulis limitnya, maka itu akan disalahkan oleh dosen. Nah, karena hasilnya ini adalah 2, maka kita dapat menyebutkan bahwa integral ini konvergen. Kalau misalnya hasilnya adalah tak hingga atau ya undefined, itu biasanya disebut divergen. Oke, berarti ini udah konvergen teman-teman. Nah, ini hasil untuk 3C. Oke, di sini aku akan lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita harus menemukan solusi khusus dari persamaan diferensial. Y aksen ditambah Y
sama dengan 1 per 1 plus E pangkat 2X. Jika diketahui kalau misalkan Y 0 sama dengan pi per 2. Nah, di sini teman-teman aku harus ingatkan lagi, Y0 ini maksudnya adalah Y sama dengan pi per 2 jika X-nya adalah 0. Jadi teman-teman jangan kira bahwa Y-nya itu 0. Itu banyak terjadi kesalahan gitu. Jadi aku mengingatkan teman-teman lagi. Nah, untuk dalam rumusannya, itu kita bisa menggunakan Y aksen ditambah PX. PX adalah konstanta dari Y. Kenapa aku tulis PX? Karena konstanta dari Y itu bisa saja fungsi X. Jadi bukan sebuah konstanta, gimana saya bilangnya ya, itu adalah fungsi dari fungsi X yang dikalikan dengan Y. Lalu untuk sama dengan QX ini juga fungsi dari X. Nah, untuk teman-teman di kalkulus 2, kalau dalam pengajarnya ada namanya faktor integrasi. Faktor integrasi itu sama dengan E pangkat integral dari PX dx. Nah, karena PX-nya ini adalah 1, kenapa 1? Karena konstan dari Y itu 1, atau fungsi X dari Y itu 1, karena nggak ada konstanta depannya, maka tinggal masukkan saja PX-nya 1. Integral dari 1X, maka faktor integrasinya itu E pangkat X. Nah, sebenarnya dalam fungsinya, dalam rumusannya, ini sebenarnya FI dikalikan dengan Y aksen, FI juga dikalikan dengan PXY, FI juga dikalikan dengan QX. Maka nanti bakal terjadi beberapa penurunan rumus. Kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Mungkin dosen-dosen yang yang mengajarkan teman-teman udah memberikan rumus seperti ini. Atau mungkin belum juga, ya teman-teman bisa melakukan penurunannya atau juga melihat catatannya lebih lanjut. Tapi kalau misalnya aku jelasin di sini mungkin bakal ribet, jadi aku bakal tuliskan aja rumusan rumusan yang kita dapatkan, yaitu FI dikalikan Y sama dengan integral dari QX dikali FI dx. Nah, FI-nya tinggal kita masukkan saja, ini EX Y sama dengan integral dari 1 per 1 plus E pangkat 2X dikali EX dx. Nah, untuk integral ini mungkin agak sulit bagi teman-teman. Nah, kita misalkan saja dengan substitusi. Nah, untuk U-nya sama dengan EX, DU-nya sama dengan EX dx. Maka dx sama dengan DU per E pangkat X. Nah, aku udah bilang lagi di atas tadi, di soal sebelumnya, kalau teman-teman langsung saja itu boleh ya, teman-teman. Ini hanya aku tulis supaya teman-teman ngerti aja. Dan mungkin disarankan langsung saja, karena ada beberapa dosen yang tidak menyukai ada 2 variabel dalam satu pengintegralan. Nah, maaf, karena dosen untuk ada maksud lain, misalkan kalau misalnya 2 variabel dalam satu pengintegralan tuh mungkin ada matkul lain yang mengajarkan hal itu. Jadi takutnya dosen tuh nggak suka kalau misalnya teman-teman bingung kalau misalnya 2 variabel berikut. Nah, ini tinggal langsung dicoret aja. Kita dapat nanti EX Y sama dengan integral dari 1 per 1 plus U kuadrat DU. Karena E pangkat 2X kita bisa substitusikan dengan U, karena dari sini U kuadrat. Nah, kalau tadi teman-teman ingat, tadi aku sempat ngebahas kalau misalnya integral yang seperti ini kita bisa ubah jadi tan. Berikutnya nih. Nih, integral dari dx per 1 plus x kuadrat itu sebenarnya arctan x plus c. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung saja ubah ini jadi arctan u plus c. Kalau misalnya teman-teman bingung ini dapat dari mana, mungkin teman-teman boleh substitusi lagi seperti yang awal, hanya mungkin penjelasannya agak ribet ya teman-teman. Jadi aku langsung saja. Atau mungkin ada teman-teman masih ingat yang turunan di kalkulus 1, waktu itu karena pernah sempat dijelaskan di kalkulus 1 sebenarnya. Jadi penurunan arctan, arcsin, arcos, sama arcsec. Nah, oke lanjut, nih kita langsung substitusikan kembali saja U-nya jadi EX
Maka ini X juga dipindahkan, jadi Y sama dengan arctan E pangkat X ditambah C per E pangkat X. C-nya ini harus ada teman-teman, karena ini adalah solusi umum. Bedanya solusi umum dan solusi khusus, solusi umum adalah C konstantanya tidak diketahui, kalau solusi khusus konstantanya harus diketahui. Yang dicari di sini adalah solusi khusus, maka kita juga harus mencari C-nya, yaitu konstantanya. Maka karena Y 0 sama dengan Pi per 2, maka Y-nya kita substitusikan dengan Pi per 2, lalu X-nya kita substitusikan dengan 0. Jadi arctan E pangkat 0 plus C per E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1, maka kita jadi Pi per 2 sama dengan arctan 1 plus C. Nah, pernya ini jadi 1 juga. Jadi nggak perlu dituliskan lagi. Nah, kita pindahkan C-nya ini jadi minus C. Nah, teman-teman, karena ini konstanta, kalau misalkan teman-teman pindahkan ini ke sebelah jadi plus C, itu sebenarnya sama aja. Nggak ada bedanya. Karena nanti C-nya bakal sama di akhirnya. Jadi, kalau teman-teman tulis plus C, itu sebenarnya sama aja gitu. Nggak ada bedanya. Karena kan konstanta, kita nggak tahu konstantanya itu berapa, nggak tahu pastinya berapa, jadi kalau misalnya teman-teman plus C, itu sebenarnya nggak ada masalah. Oke, lanjut. Pi per 2 min C sama dengan arctan 1. Maka tan Pi per 2 min C sama dengan 1. Ini seperti yang tadi ya, teman-teman, yang sin tadi, arc sin tadi. Oke. Tan sama dengan 1 itu tan 45 derajat. Maka C-nya berapa berapa C-nya kalau misalkan Pi per 2 min C sama 45 derajat. Maka C-nya yang kita dapatkan itu 45 derajat. Jadi tinggal kita masukkan saja, substitusikan C-nya atau konstantanya. Jadi Y sama dengan arctan E pangkat X ditambah 45 derajat per E pangkat X. Maka ini adalah solusi khususnya. Oke, ini sekian dari pembahasan aku mengenai nomor 3 dan nomor 4 UTS tahun lalu. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan membahas untuk soal UTS Kalkulus 2 tahun 2020. Di sini saya akan membahas soal nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah, misal IT menyatakan nilai investasi pada saat T dengan laju perubahan nilai investasi pada saat T sebanding dengan nilai investasinya pada saat tersebut. Diketahui investasi awal sebesar 10 juta dan setelah 10 tahun investasinya bernilai 25 juta. Tentukan A. Persamaan diferensial untuk masalah tersebut dan cari solusinya. Dan B. Nilai investasinya pada tahun ke-20. Nah, kita tahu di soal itu adalah, misalkan IT menyatakan nilai investasi pada saat T. Nah, diketahui juga nilai investasi awal atau I0 itu sebesar 10 juta. Dan nilai investasi setelah 10 tahun atau I10 itu sebesar 25 juta. Nah, yang ditanya di soal itu adalah A. Persamaan diferensial untuk masalah tersebut dan cari solusinya. Dan B. Nilai investasi pada tahun ke-20. Jadi jawabnya itu adalah, kita tahu di soal itu bahwa IT menyatakan nilai investasi pada saat T. DIT per DT adalah laju investasi pada saat T. Nah, DIT per DT itu adalah K dikali IT, untuk K lebih besar dari 0. Nah, jadi DT yang ini kita pindah ruasin ke ruas kanan. Jadi DIT sama dengan K kali IT kali DT. Nah, yang IT ini kita pindah ruasin ke ruas kiri. Jadi dapat DIT per IT sama dengan K dikali DT. Nah, kedua ruasnya itu kita integralkan. Jadi integral dari DIT per IT sama dengan integral K kali DT. Nah, kita tahu bahwa integral dari DIT per IT itu sama dengan ln IT. Dan integral dari K DT itu sama dengan KT plus C. Nah, di sini kan kita mau cari IT-nya.
Jadi kedua ruas ini kita kalikan E pangkat. Nah, kan kalau ruas ini jadinya E pangkat ln IT. Nah, E pangkat ln IT itu kan sama dengan IT. Dan yang di ruas ini juga menjadi E pangkat KT plus C. Nah, persamaan ini adalah solusi umumnya. Karena di soal itu, yang diketahui hanya T, sedangkan nilai K sama nilai C-nya itu belum diketahui di soal. Jadi kita terlebih dahulu harus mencari K sama C-nya. Nah, gimana kita mencari nilai K sama C? Nah, di sini kita dapat gunakan kedua persamaan yang ini. Nanti kedua persamaan ini kita substitusi ke solusi umum yang ini. Gimana cara mensubstitusikannya? Jadi, mari kita lihat ini. Nah, jadi ini kita tulis lagi bahwa IT itu sama dengan E pangkat KT plus C. Nah, yang pertama itu kita pakai I0 sama dengan 10. Jadi 10 sama dengan E pangkat K dikali 0 plus C. Nah, 0 ini kan itu sama dengan T-nya. Karena ini kan nilai investasi awal. Nah, kalau investasi awal itu T-nya sama dengan 0. Nah, jadi 10 sama dengan E pangkat 0 dikali E pangkat C. Nah, kenapa ini jadi perkalian? Ini karena sifat eksponen. Jadi kan kalau misalkan E pangkat A plus B itu akan sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B. Nah, jadi ini kita dapat dari sifat eksponen ya. Nah, jadi kan kalau E pangkat 0 itu kan 1. Jadi tinggal 10 sama dengan E pangkat C. Nah, dari sini kan kita harus mencari nilai C-nya. Jadi kedua ruas ini kita kalikan dengan ln. Jadi ln 10 sama dengan ln E pangkat C. Kita tahu bahwa ln E pangkat C itu adalah C. Jadi kita dapat nilai C sama dengan ln 10 atau sama dengan 2,3026. Nah, yang kedua itu kita pakai yang persamaan kedua, yaitu nilai investasi pada saat setelah 10 tahun. Yaitu I10 sama dengan 25. Nah, jadi 25 sama dengan E pangkat 10 dikali K plus C. Nah, ini 10 dari T-nya 10 kan, karena dia setelah 10 tahun. Jadi T-nya menjadi 10. Jadi 25 sama dengan E pangkat 10K plus C. Nah, terus 25 sama dengan E pangkat 10K plus, nah ini kan tadi C-nya udah dapet sama dengan ln 10 kan dari yang atas. Jadi kita substitusiin ke sini. Jadi C-nya itu ln 10. Jadi ini 25 sama dengan E pangkat 10K plus ln 10. Terus, ini juga kita pakai sifat eksponen, sama yang seperti atas. Jadi, 25 sama dengan E pangkat 10K dikali E pangkat ln 10. Nah, kita tahu bahwa E pangkat ln 10 itu adalah 10. Jadi, persamaannya menjadi 25 sama dengan E pangkat 10K dikali 10. Kan kita mau cari E pangkat 10K kan? Jadi ini kedua ruasnya dibagiin 10. Jadi E pangkat 10K sama dengan 2,5. Karena 25 dibagi 10. Jadi hasilnya 2,5. Nah, dari ini, persamaan yang ini, kita kan mau mencari nilai K. Jadi yang kedua ruas ini kita kali ln. Jadi kan ruas yang ini menjadi ln E pangkat 10K. Kita tahu bahwa ln E pangkat 10K itu adalah 10K.
Nah, yang ini kan kalau dikali ln, jadi ln 2,5. Nah, dari 10K ini kan kita mau cari K. Jadi yang ini, kedua ruas ini kita bagi dengan 10. Jadi hasilnya dapat K sama dengan ln 2,5 per 10. Jadi K sama dengan 0,0912. Jadi K sama dengan 0,09162. Nah, karena kita udah dapat nilai K sama nilai C-nya, jadi kita substitusiin lagi nilai K sama nilai C ke solusi umum yang ini, agar kita dapat persamaan diferensialnya. Jadi, persamaan diferensialnya adalah IT sama dengan E pangkat KT plus C. Kita substitusiin K-nya adalah ini, dan substitusiin C-nya adalah ini. Jadi IT-nya sama dengan E pangkat 0,09162 kali T ditambah 2,3026. Jadi kita dapat persamaannya adalah ini ya. Nah, terus untuk nomor B itu adalah nilai investasi pada tahun ke-20. Nah, kalau tahun ke-20 itu berarti T-nya adalah 20 ya. Jadi kita masukin T-nya 20 ke persamaan diferensialnya. Jadi kita dapat I20 sama dengan E pangkat 0,09162 dikali 20, karena T-nya 20, ditambah 2,3026. Jadi dapat hasilnya 62,48959. Jadi nilai investasi pada tahun ke-20 itu adalah sebesar 62,48959 juta. Oke, sekian pembahasannya. Terima kasih semuanya.